Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini, Sabtu 13 Desember 2024. Kita dapat bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bersama saya, Penetua Herman U. Aro, dari Majelis Jemaat GKE Palangka 1, lingkungan Pelayanan 2. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Di bawah perikop orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Begini firman Tuhan. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan mereka yang memeliharanya. Amin. Renungan ini ditulis oleh pendeta LGBT dengan judul Kasih dan Keadilan. Ketertiban bangsa Israel dalam menyembah berhala merupakan salah satu dosa yang dianggap Tuhan sebagai perzinahan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengabaikan segala perintah yang telah diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Pertolongan Tuhan ternyata tidaklah membuat mereka semakin takut kepadanya. Hal ini dibuktikan dalam tindakan mereka yang semakin jahat. Ketika hakim yang memimpin mereka telah meninggal, padahal Tuhan telah berbelas kasihan terhadap mereka, di mana hakim yang dipakai Tuhan tersebut menyelamatkan mereka dari tangan musuh-musuhnya. Namun sayangnya, mereka tidak lagi menghargai akan hal itu dan cenderung mengikuti keinginan mereka sendiri. Perbuatan bangsa Israel ini memicu murka Tuhan yang akan menghukum mereka kembali oleh karena ketidaktaatan yang mereka pilih sendiri. Akibatnya bangsa Israel tetap dalam belenggu penindasan musuh-musuhnya. Akibat dari kekebalan bangsa Israel adalah Tuhan tidak mau menolong bangsa Israel untuk menghalau musuh-musuh mereka lagi. Bangsa Israel telah melanggar perjanjian terhadap Tuhan
Karena itu Tuhan membiarkan musuh-musuh yang tinggal di tengah-tengah mereka untuk mencobai mereka. Tuhan membiarkan bangsa Kanaan tetap tinggal di tengah-tengah umat Israel, yaitu untuk menghukum Israel atas kemurtadannya dalam penyembahan berhala. Untuk menguji kesetiaan iman mereka kepada Tuhan, Tuhan memberikan pengalaman kepada mereka dalam berperang untuk mencegah tanah Kanaan menjadi padang gurun sebelum pendudukan Israel mengingat dan cukup untuk menempati seluruh negeri. Kondisi bangsa Israel pada waktu setelah meninggalnya Yosua adalah ditunjukkan dengan semakin merosotnya kehidupan moral mereka, dan tentang mereka dikatakan bahwa mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tindakan mereka menimbulkan murka Tuhan, namun di sisi lain, Tuhan memiliki belas kasihan terhadap mereka. Oleh karena mereka adalah umat-Nya, dan Tuhan telah memegang perjanjian dengan nenek moyang mereka, yang tentunya tidak akan pernah diingkari olehnya. Kesetiaan Tuhan tersebut menunjukkan integritasnya, bahwa Ia adalah Allah yang memegang teguh perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam Hakim-Hakim pasal 2 ini ada pelajaran penting untuk diambil, yaitu mengenai kasih dan keadilan Allah. Persoalannya berangkat dari sebuah pandangan yang terlalu menekankan sisi kasih Allah dan mengabaikan sisi keadilan Allah. Padahal Alkitab dengan jelas mengungkapkan bahwa Allah yang kasih bukan berarti Allah yang tidak pernah menghukum. Kasih dan keadilan Allah selalu berjalan dengan seimbang dan tidak pernah terpisah-pisah. Segala sesuatu pelanggaran memiliki konsekuensinya. Dalam hal ini umat Israel telah melanggar perjanjian dengan Tuhan. Allah yang adil adalah Allah yang menghukum akan setiap pelanggaran yang mencobai untuk mengabaikan kekudusan Allah. Hukuman Allah ada karena akibat dari dosa. Allah yang kasih sekaligus adil dalam kasih-Nya. Ia memelihara dan menyelamatkan umat-Nya. Dalam perjanjian baru, kasih Allah dinyatakan melalui anak-Nya yang tunggal. Di sisi lain, keadilan Allah dinyatakan melalui hukuman-hukuman kepada umat-Nya. Hukuman juga merupakan suatu didikan, dan didikan adalah suatu bukti kasih Allah kepada umat-Nya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat melakukan firman-Mu dan kehendak-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ampuni dosa kami, agar kami layak hidup di hadapan-Mu. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share layanan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.